Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dari kelas 12 MIPA 1. Dalam video kali ini, saya akan membahas bagaimana cara terjadinya korosi atau perkaratan dan bagaimana cara mengatasinya. Sebelumnya, apa sih korosi itu? Korosi adalah peristiwa perusakan logam. Oleh karena itu, terjadinya reaksi kimia antara logam dengan zat-zat di lingkungannya, membentuk senyawa yang tak dikehendaki. Contoh peristiwa korosi antara lain karat pada besi, pudarnya warna mengkilap pada perak, dan munculnya warna kehijauan pada tembaga. Reaksi kimia yang terjadi termasuk proses elektrokimia, di mana terjadi reaksi oksidasi logam bentuk senyawa-senyawa oksida logam ataupun sulfida logam. Korosi pada besi atau perkaratan. Proses korosi pada besi dapat dibagi menjadi dua reaksi redoks terpisah, antara lain: pertama, proses hilangnya besi. Bagian besi yang hilang umumnya adalah bagian besi yang mengalami kontak dengan air. Bagian ini disebut daerah anode, sebagaimana reaksi oksidasi besi terjadi. Ketika atom-atom Fe kehilangan elektron, terbentuklah cekungan di bagian hilangnya besi tersebut. Selanjutnya, elektron-elektron yang terlepas tersebut akan mengalir ke bagian dengan konsentrasi oksigen tinggi. Pada umumnya terletak di tepi tetesan air tempat terbentuknya cekungan. Bagian ini disebut daerah katode, di mana elektron yang terlepas dari atom besi mereduksi O2. Pada umumnya, reaksi reduksi yang terjadi adalah reaksi reduksi oksigen dengan H+. Sebagaimana medium terjadinya korosi cenderung bersifat asam dan reaksi reduksinya lebih besar, dalam kurung plus 1,23 volt. Ion H+ berasal dari asam H2CO3 yang terbentuk dari reaksi pelarutan karbon dioksida dalam uap air di udara. Jadi, keseluruhan reaksi hilangnya besi tanpa reaksi pembentukan karat, yaitu kedua, proses pembentukan karat. Karat besi Fe20,3 sama dengan NH2O yang merupakan senyawa padatan yang berwarna coklat kemerahan, terbentuk pada reaksi sebelumnya. Ion-ion Fe2+ yang terbentuk pada daerah anode terdispersi dalam air dan bereaksi dengan O2 membentuk Fe3+ dalam karat. Keseluruhan reaksi pada proses ini adalah: secara keseluruhan, jika persamaan reaksi hilangnya besi dengan reaksi pembentukan karat dijumlahkan, maka diperoleh faktor penyebab korosi pada besi atau faktor-faktor yang mempengaruhi. Pertama, konsentrasi H2O dan O2. Dalam kondisi kelembaban yang lebih tinggi, besi akan lebih cepat berkarat. Selain itu, dalam air yang kadar oksigen terlarutnya lebih tinggi, perkaratan juga akan lebih cepat. Hal ini sebagaimana air dan oksigen masing-masing berperan sebagai medium terjadinya korosi dan agen pengoksidasi besi. Yang kedua, pH. Pada reaksi suasana yang lebih asam, pH kurang dari 7, reaksi korosi besi akan lebih cepat, sebagaimana reaksi reduksi oksigen dalam suasana asam lebih spontan yang ditandai dengan potensial reduksinya lebih besar dibanding dalam suasana netral ataupun basa.
Ketiga, keberadaan elektrolit. Keberadaan elektrolit garam NaCl pada medium korosi akan mempercepat terjadinya korosi, sebagaimana ion-ion elektrolit membantu menghantarkan elektron-elektron bebas yang terlepas dari reaksi oksidasi di daerah anode kepada reaksi reduksi pada daerah katode. Keempat, suhu. Semakin tinggi suhu, semakin cepat korosi terjadi. Hal ini sebagaimana laju reaksi kimia meningkat seiring bertambahnya suhu. Kelima, galvanic coupling. Bila besi terhubung atau menempel pada logam lain yang kurang reaktif atau tidak mudah teroksidasi, potensial reduksi lebih positif, maka akan timbul beda potensial yang menyebabkan terjadinya aliran elektron dari besi akan lebih cepat mengalami korosi dibandingkan tanpa keberadaan logam kurang reaktif. Efek ini disebut juga efek galvanic coupling.